Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Jangan sekali-kali kompromi dengan kejahatan. Jemaat yang baik hati, lingkungan sekitar kita sangat memberi pengaruh pada pendidikan karakter atau perilaku hidup. Agar tidak terjerumus pada karakter yang buruk dari lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Tentu harus memiliki prinsip. Prinsip itu mengingatkan kita akan hal yang baik yang sudah kita terima melalui nasihat dari keluarga atau orang tua, melalui firman Tuhan yang disampaikan hambanya, dan pengalaman hidup lainnya. Hendak semuanya itu diwujud nyatakan secara konsisten dengan komitmen harus terus-menerus dilakukan. Seperti kalimat orang tua yang sering disampaikan kepada anaknya ketika hendak merantau. Jaga dirimu baik-baik. Saat ini pun kita disegarkan kembali agar menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, disertai dengan kekonsistenan dan komitmen yang penuh. Karena besarnya pengaruh lingkungan akan penentuan karakter setiap orang, maka Paulus dengan tegas dan keras menyampaikan kepada kita dan kepada jemaat di Korintus terdahulu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jemaat di Korintus saat itu tidak mampu menjaga diri. Mereka sudah mendengarkan pengajaran Kristus, tetapi hidupnya tidak konsisten beriman kepada Kristus atau tidak setia. Mereka justru kembali pada penyembahan terhadap Belial, ilah lain, karena pengaruh ajaran-ajaran sesat. Itulah orang-orang yang tak percaya yang digambarkan dalam nas ini. Jadi kalimat pasangan yang tidak seimbang adalah metafora dari orang-orang di sekitar kita yang memberi pengaruh yang tidak baik bagi kita. Jika di sekeliling kita menyembah berhala, berdukun, apakah kita mengikutinya? Jawabannya, kekonsistenan atau komitmen kita mempengaruhi bagaimana kita memilih jawaban dan menentukan jawaban. Yang diharapkan adalah kita tetap seperti emas, kemanapun kita dicampakkan, harus menunjukkan kualitas sebagai emas. Bila dikatakan bahwa kita jangan memiliki pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, lantas siapa yang seimbang, yang baik sebagai pasangan untuk kita? Yaitu sesuai dengan nas ini, yang tidak seimbang tadi adalah pengajar sesat. Kalau yang seimbang adalah setiap pengajaran yang disampaikan hambanya sesuai dengan firman Tuhan. Itu menjadi pegangan kita untuk konsisten dan berkomitmen di dalam iman kepada Kristus. Totalitas hidup kita menentukan kualitas dari gambaran kita adalah bait dari Allah yang hidup. Jagalah kekudusan. Jangan nodai dirimu dengan kekafiran.
Karena tidak mungkin kebenaran memiliki persamaan dengan kedurhakaan, karena ini berbanding terbalik. Demikian halnya dengan bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap. Pertahankan identitasmu sebagai pengikut Kristus. Pertahankan imanmu kepada Kristus. Dimanapun engkau berada, iblis itu tetap berusaha merayu kita untuk jatuh kepada kejahatan. Jangan sekali-kali kompromi dengan yang jahat, karena kenikmatan itu akan ditawarkan terus-menerus bila kita tidak mampu menjaga diri mempertahankan identitas kita. Kita akan jatuh kepada kejahatan ataupun kedurhakaan. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus tetap menyertai kita dan menjauhkan kegelapan, melenyapkan kekafiran di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar melakukan hal yang sesuai dengan firman-Mu dimanapun kami berada, dan tidak berkompromi akan yang jahat. Di dalam nama Yesus, amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.